Buat kalian yang mau beli reel atau milih reel untuk teknik mancing casting, ya jangan lupa untuk memperhatikan hal-hal berikut ini. Oke, simak videonya sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ramsah di Solusi Mancing. Jadi buat kalian yang baru menggeluti dunia mancing dan masih mungkin sudah lama menggeluti dunia mancing, cuman teman-teman belum secara maksudnya memilih tackle yang benar itu seperti apa, karena itu berpengaruh terhadap kenyamanan kita buat mancing kayak gitu. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas seperti yang saya jelaskan di opening tadi. Buat kalian yang mau milih reel untuk teknik mancing casting ya, entah itu casting gabus ya, casting hampala ya, terus casting misalnya di laut kayak misalnya casting di karang-karang dangkal atau di tepi pantai kayak gitu. Reel seperti apa sih yang cocok untuk teknik casting ini teman-teman? Jadi yang pertama yang perlu kalian perhatikan ketika kalian membeli reel untuk teknik mancing casting, yang pertama terletak pada spool ya. Spool itu adalah bagian ini nih ya, yang seperti ini namanya spool. Nah, terus yang perlu kalian perhatikan, coba kalian perhatikan spoolnya. Jadi spool ini bagian bibir spoolnya, bagian depannya itu dia agak sedikit lebar. Nah, kenapa? Ini memudahkan PE ketika kita lempar ya, kita casting, itu PE-nya bakalan lebih mudah untuk keluar ya, nggak terhambat. Beda dengan spool yang dia nggak seperti ini, maka PE itu bakalan lebih gesekannya lebih besar kayak gitu di bibir spool. Jadi nggak bakalan maksimal ketika kita mau melempar lure, terus PE-nya tuh keluarnya nggak maksimal kayak gitu. Biasanya spool-spool seperti ini diterapkan oleh reel. Kalau di reel murah itu ada di reel Daido Osea atau Daido Hydra. Nah, itu depan spoolnya sudah seperti ini ya. Kita lihat nih. Nah, contohnya spool Daido Osea ya. Dan ini spool Daido Hydra. Nah, ini yang murah-murah, teman-teman. Ini harga 500 ribuan, teman-teman sudah dapat teknologi ini ya. Terus untuk yang murah-murah lagi untuk casting itu ada di Shimano. Jadi Shimano itu ada yang murah, ada yang mahal. Kalau Shimano yang murah itu biasanya cuma mancing-mancing di freshwater ya, atau di air tawar. Jangan mancing di air asin. Karena kalau reel air tawar buat mancing di air asin, terkadang gampang rusak. Karena air asin itu kan kalau misalnya kena bagian reel-reel yang dia berbahan besi, maka dia bakalan mudah untuk korosi atau karatan kayak gitu. Nah, kalau di reel Shimano itu biasanya ada di Shimano Sienna ya, entah Sienna itu ada banyak, Sienna FE, Sienna FG, terus sama Sienna FI kalau nggak salah, FA kah, saya lupa. Nah, itu seperti ini reelnya, ini salah satu ya, ini Sienna FG ya, warna merah. Nah, lihat di bibir spoolnya dia seperti ini teman-teman. Nah, teknologi seperti ini adalah teknologi yang biasanya diterapkan untuk reel-reel yang memang untuk teknik casting. Nah, kayak gitu. Terus ada juga di Daiwa. Daiwa juga biasanya menerapkan sistem seperti ini. Ya, saya punya satu Daiwa itu Daiwa Refrost TG. Kalau nggak salah ya, saya punya TGLT. Nah, spoolnya seperti ini gambarnya. Coba teman-teman perhatikan bagian bibir spoolnya ya. Nah, depannya seperti ini. Nah, ini bakalan long cast yang kalian lakukan itu akan sangat memuaskan ya, karena dia PE-nya keluar betul-betul tanpa gesekannya sangat sedikit, bukan tanpa gesekan ya, tapi gesekannya sangat sedikit sekali, dan dia membantu untuk PE itu bisa keluar dari spool dengan lebih sempurna kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya, jangan lupa buat kalian subscribe channel ini dan juga di like ya, supaya kedepannya saya lebih semangat lagi untuk membagikan video-video seputar dunia mancing tentunya, supaya bisa membantu teman-teman untuk mengetahui beberapa informasi terkait dunia memancing. Lanjut, yang perlu kalian perhatikan yang kedua untuk reel yang digunakan untuk casting yaitu ada di gear ratio. Nah, ini berkali-kali saya buat videonya ya. Gear ratio itu apa? Mungkin teman-teman bisa nanti
tonton aja di sini ya, linknya saya taruh di sini, nanti diklik aja. Nah, di sini saya sudah jelaskan panjang lebar tentang gear ratio. Cuman di sini akan saya bahas sedikit. Jadi gear ratio itu adalah satu kali putaran handle ya dari titik pertama, satu putaran dengan satu putaran seperti itu. Nah, itu menghasilkan berapa putaran rotor ya. Rotor itu adalah bagian reel yang berputar ya, menggulung PE masuk ke dalam spool. Nah, satu kali putaran atau satu kali retrieve pada handle, maka berapa kali rotor itu berputar. Ketika rotor itu makin besar berputarnya, ya, maka itu semakin bagus untuk teknik casting. Ya, misalnya gear ratio yang dia tertera pada reel ya, biasanya itu kalau bisa start dari 5:6 banding 1, terus 5.8 banding 1, tapi itu jarang sih. Biasanya 5.6 banding 1, terus masuk ke 6.0 banding 1, dan terus ada di 6.2 banding 1. Ya, nah itu biasanya gear ratio yang cocok untuk diterapkan untuk untuk teknik mengcasting kayak gitu. Nah, kenapa? Karena ketika kita mengcasting terus kita menarik umpan, yang kita butuhkan itu kan action umpan ini bergerak cepat, ya kan? Nah, satu kali putaran retrieve tadi itu, ketika satu kali putaran maka umpan yang kita tarik itu cepat, teman-teman. Jadi gear ratio yang besar itu intinya kata kuncinya begini ya. Gear ratio yang besar akan membuat lure itu lebih cepat bergeraknya dibandingkan gear ratio yang kecil. Ya. Nah, jadi gear ratio yang cocok untuk teknik casting yaitu gear ratio yang besar. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, mulai dari 5.6 banding 1, 6.0 banding 1, dan 6.2 banding 1. Baik, terus yang ketiga atau yang terakhir yaitu terletak pada bahan reel. Nah, kalau teman-teman mau melakukan teknik casting ini untuk di tepi pantai dengan ukuran ikan-ikan ya 3 kilo ke bawah lah ya. Jangan sampai di atas 3 kilo. Itu pakai reel-reel 1000 ya, dengan bahan utamanya itu, bahan bodinya itu biasanya grafit. Itu udah cukup, teman-teman. Nggak perlu yang bahannya itu metal. Karena apa? Karena untuk kita mengcasting itu bahan reel yang lebih ringan itu lebih baik ya. Bahan grafit misalnya atau bahannya dari karbon. Nah, itu bagus untuk teknik casting. Tapi kalau bahannya sudah menggunakan bahan yang metal, biasanya itu akan lebih berat dan membuat tangan kita itu, pergelangan tangan kita itu lebih capek kayak gitu. Jadi yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah bahan dari body itu sendiri. Baik, mungkin 3 poin itu aja yang perlu diperhatikan jika teman-teman mau beli reel untuk teknik casting ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ya, di-like dan di-subscribe channel ini supaya kedepannya teman-teman bakalan selalu mendapatkan updatean video terbaru dari channel Solusi Mancing ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai bertemu di video Solusi Mancing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.